Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Agustin dari 11 TKJ 5. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang konektor kabel fiber optik dan alat kabel fiber optik. Itu ada jenis konektor fiber optik. Yang pertama itu ada SC atau subscriber connector. Konektor SC adalah serat optik yang umum digunakan dengan serat tunggal. Mereka memiliki pengunci paspul untuk memudahkan penyambungan. Ini ada gambarnya. Lalu yang kedua itu ada LC atau Lucien connector. Konektor LC juga digunakan dengan serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC. Mereka populer dalam aplikasi yang membutuhkan konektor yang lebih kecil. Ini ada gambarnya dari Lucien connector. Lalu yang ketiga itu ada ST atau strike tip. Konektor ST awalnya digunakan dengan serat ganda, tetapi sekarang juga digunakan dengan serat tunggal. Mereka menggunakan konektor bayonet untuk mengunci. Ini ada gambarnya. Yang keempat itu ada MTP atau MPO atau juga bisa disebut ya multiple fiber passband atau pull-off. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor. Cocok untuk aplikasi dengan tingkat konektivitas tinggi seperti data center. Ini ada yang MTP, ini yang MPO. Lalu yang kelima itu ada FC atau ferrule connector. Konektor FC umumnya digunakan dalam aplikasi telekomunikasi dan memiliki pengunci serkup untuk mengunci konektor. Ini kayak pengunci serkupnya. Ini gambarnya ya. Lalu yang keenam itu ada MTRJ, Mechanical Transfer Registered Jack. Konektor MTRJ adalah konektor 2 dalam 1 yang digunakan untuk serat ganda. Mereka memiliki ukuran lebih kecil daripada konektor ST dan SC. Ini ada gambarnya. Pemilihan kabel dan konektor yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi, jarak, dan lingkungan penggunaannya. Lalu ada fungsi alat kerja fiber optik. Yang pertama itu ada fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus dalam core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Ini ada gambarnya seperti ini. Lalu kedua itu ada striper atau miller. Sama seperti kabel koaksial atau UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit atau daging kabel. Ini ada gambarnya seperti ini. Lalu ketiga itu ada cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Ini ada gambarnya cleaver. Lalu keempat itu ada optical power meter atau OPM. Fungsinya untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga punya interface FC yang langsung berhubung dengan petcore FC. Ini ada gambar seperti ini. Lalu yang kelima itu ada optical time domain reflectometer atau RTDR. Alat yang digunakan untuk mendeteksi kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga troubleshooting dapat dilakukan dengan baik. Alat RTDR digunakan untuk pendeteksian kabel crack, putus core yang tidak diketahui letaknya. Ini ada gambar seperti ini. Lalu ke
pertama itu ada lasers. Fungsinya untuk mengetahui suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya, di mana laser ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Ini ada gambarnya dari laser. Yang ketujuh itu ada optical fiber identifier. Fungsinya untuk mengetahui arah signal dengan petunjuk arah yang besar dari yang dilaluinya. Ini ada gambarnya seperti ini, seperti remote. Yang ke-8 itu ada visual fault locator. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik dari port sampai ke user, atau juga end to end. Sebut end to end. Ini gambar seperti ini, seperti center. Lalu yang ke-9 itu ada bit error rate test. Fungsinya sebagai pengecek koneksi jaringan atau TOM secara spesifik untuk mengecek dan mengetahui TR atau RTX atau RX error. Ini ada gambarnya seperti ini. Yang 10 itu ada fiber optic adaptasi. Adalah suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda maka fiber optik adaptasi disebut special adapter. Ini gambar seperti ini. 11 itu ada splitter optik. Merupakan komponen bersifat pasif sebab optimasi tidak dilakukan yang jaraknya berbeda dari node splitter. Ini ada gambar seperti ini dari splitter optik. Lalu yang ke-12 itu ada fiber node. Merupakan suatu titik formasi aplikasi jaringan optik dengan jaringan koaksial. Kabel node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribusi telepon menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebagainya. Ini ada gambar seperti ini dari fiber node. Yang ke-13 itu ada pigtail fiber optik. Merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Ini seperti ini. Lalu yang ke-14 itu ada optical termination box atau OTB. Berfungsi sebagai pendistribution fiber seperti FTK yang menampung maksimum 72 core. Juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan petcord. Gambar seperti ini. Yang terakhir itu ada joint closure optik. Merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Gambar seperti ini. Kesimpulannya dari yang saya sampaikan barusan, kesimpulannya kita menjadi tahu fungsi alat fiber optik dan juga mengetahui banyak tentang jenis konektor dari fiber optik. Juga kita menjadi memahami cara memakai dari alat fiber optik ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.